Analisis komunitas kejar mimpi. Komunitas sendiri merupakan wadah atau perkumpulan individu yang terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama melalui rasa saling membutuhkan dan ketertarikan yang berasal dari suatu wilayah tertentu yang memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan komunitasnya, dan dari komunitas tersebut dapat memberikan dampak bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, komunitas kejar mimpi sendiri merupakan komunitas yang diinisiasi oleh CIM Niaga sejak tahun 2017 dengan visinya yaitu membentuk generasi muda Indonesia yang positif dalam menerapkan nilai hidup melalui pengembangan dan motivasi diri yang baik, sehingga nantinya mampu memberikan nilai baru yang dapat memajukan Indonesia. Selanjutnya mengenai sejarah dari kejar mimpi itu sendiri. Menurut leader komunitas kejar mimpi Semarang yaitu bernama Ega mengatakan bahwa komunitas tersebut diinisiasi oleh CIM Niaga yang memiliki hashtag yaitu kejar mimpi, di mana nama komunitas tersebut secara harfiah yaitu untuk membuat anak muda agar berani mengembangkan dirinya dan mengejar mimpinya dengan cara belajar bersama di dalam komunitas kejar mimpi. Lalu CIM Niaga membangun komunitas kejar mimpi tersebut yang awalnya hanya beberapa kota saja menjadi tersebar hingga saat ini, yaitu ada di daerah Solo, Yogyakarta, Jakarta, Sukabumi, Banjarmasin, dan salah satunya ada di kota Semarang yang baru berdiri pada tahun 2019. Berikut 4 pilar dari komunitas kejar mimpi. Yang pertama, pendidikan yang bertujuan untuk memberikan contoh dan wawasan untuk meraih mimpi bagi para penerus generasi bangsa. Yang kedua, lingkungan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan serta alam sekitar. Yang ketiga, pembangunan ekonomi kreatif yang merupakan poros perekonomian Indonesia saat ini. Dan yang terakhir yaitu filantropi yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa sosial dan empati kepada sesama. Dari 4 pilar tersebut, terdapat beberapa program kerja yang dilakukan oleh komunitas kejar mimpi. Yang pertama yaitu aksi Green Movement for the Future di Pekanbaru, di mana kegiatan tersebut merupakan gerakan hijau untuk masa depan yang dilatar belakangi oleh persoalan lingkungan, berupa sampah yang masih belum bisa dikelola dengan baik, sehingga komunitas kejar mimpi dari Pekanbaru melakukan aksi tersebut sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan. Selanjutnya mengenai self-actualization. Menurut Khotimah dan Hardiansyah 2023 mengatakan bahwasannya self-actualization memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepercayaan diri, di mana dengan adanya aktualisasi pada diri individu dapat menimbulkan perasaan positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis serta mereduksi pengaruh negatif. Seorang individu apabila takut menyadari akan kelemahannya, maka ia akan gagal dalam menghadapi aktualisasi diri menurut Alwisol 2021. Nah, aktualisasi diri terhadap komunitas bisa dipenuhi dengan memberikan kegiatan-kegiatan kepada anggotanya agar memiliki peluang untuk mengembangkan melalui kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas dan dapat berguna sebagai pelatihan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam diri anggotanya, sehingga nantinya mereka dapat mencapai aktualisasi diri. Menurut Khotimah dan Ardiansyah 2023, seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow dalam bukunya Awisol 2021 mengatakan bahwa untuk mencapai aktualisasi diri dapat menggunakan jalur belajar. Berikut beberapa kegiatan dari komunitas kejar mimpi untuk mengembangkan para anggotanya, yaitu yang pertama yaitu mentoring. Mentoring merupakan proses peningkatan kualitas diri yang dilakukan secara interpersonal dalam hal pendidikan maupun pekerjaan melalui pendekatan emosional di antara pementor dengan para peserta. Selanjutnya ada scholarship. Dalam hal ini kejar mimpi berusaha untuk memberikan program beasiswa pada para mahasiswa dengan benefit berupa support system dalam hal uang maupun pelatihan soft skill. Yang ketiga itu adanya event atau program dengan tujuan untuk mengembangkan diri para anggotanya seperti adanya kejar mimpi rewards, member of the month, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada workshop. Workshop merupakan kegiatan atau acara yang dilakukan untuk membahas masalah tertentu dan mengimplementasikannya dengan praktek, di mana kejar mimpi telah melakukan workshop digital marketing untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam ekonomi digital yang diadakan oleh komunitas kejar mimpi di Surabaya. Selanjutnya mengenai pikiran dan perasaan dalam diri yang dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu secara lisan maupun tulisan. Menurut Kusnadi dan kawan-kawan 2021, seperti pada salah satu pengurus kejar mimpi Semarang, yang mengatakan bahwa ia sangat merasa beruntung dan bangga dapat bergabung bersama menjadi pengurus kejar mimpi Semarang. Dari beberapa pesaing dan kota yang hanya 30 saja, hal tersebut membuat individu merasa diterima, yang pada akhirnya memiliki harga diri yang lebih tinggi dan kesejahteraan emosional yang lebih baik karena perasaan diterima dari komunitas itu sendiri. Menurut Hodge dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan dan kreativitas self. Dalam sebuah komunitas, kreativitas merupakan kekuatan yang dapat mendorong perubahan positif, misalnya dalam hal pemecahan masalah, karena mereka dapat mengubah lingkungannya dengan kekuatannya untuk memenuhi kebutuhan serta mewujudkan potensinya, termasuk potensi kreatif. Menurut Furkan dan kawan-kawan 2023. Seperti pada salah satu informan kejar mimpi Semarang yang mengatakan bahwa dalam memecahkan masalah internal, dia memberikan ide atau saran, yaitu dengan melakukan bonding terhadap pengurus kejar mimpi lainnya tanpa membahas program kerja, dengan tujuan agar dapat terjalin keakraban dan dapat bersantai sejenak dari program kerja yang hendak dijalankan nantinya. Karena dengan adanya bonding dalam komunitas memiliki manfaat baik berupa harmonisasi antar anggotanya dalam suatu kelompok, menurut Wiharga dan kawan-kawan 2019. Selain itu, dia juga memastikan bahwasannya kinerja dari anggota kejar mimpi tetap terjaga. Maka divisi HRD ini memfokuskan pembagiannya kepada tiap-tiap divisi. Misalnya pada informan S yang mengatakan bahwasannya bagian I yaitu untuk melakukan pendekatan kepada divisi public relation.
dan pembagian dalam pendekatan tersebut merupakan bentuk kekuatan dalam diri mengenai kapasitas yang dimiliki oleh individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya komunitas Kejar Mimpi merupakan komunitas yang berfokus pada pembentukan karakter generasi muda yang positif sehingga dapat menjadi pribadi yang produktif, independen, dan memiliki jiwa yang membangun untuk Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan diri bagi para pengurus Kejar Mimpi sendiri. Meski dalam prosesnya terdapat struggle, akan tetapi para pengurus tetap dapat menyelesaikannya secara bersama dengan menyatukan kekuatan diri dari masing-masing individu. Sekian, terima kasih.